yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Maksudnya yaitu subjek dapat memiliki hubungan hukum atau dapat bertindak melakukan kewenangan hukum berdasarkan ketentuan yang ada. Selanjutnya, hak dan kewajiban dalam hukum. Dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi dengan masyarakat, kita seringkali berhadapan dengan konsep hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini timbul dari adanya hubungan atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, pengertian hak. Hak secara umum adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk memperoleh, melakukan, atau memiliki sesuatu yang diinginkan. Hak terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak mutlak dan hak relatif. Yang pertama, hak mutlak. Hak mutlak ialah kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk bertindak sesuai kepentingannya. Hak mutlak masuk ke dalam hak pokok manusia atau asas, hak publik dan hak privat. Selanjutnya, hak relatif. Hak relatif yaitu kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada subjek hukum tertentu untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memberikan sesuatu. Contohnya, hak publik relatif, hak keluarga relatif, dan hak kekayaan relatif. Selanjutnya yaitu pengertian hak kewajiban. Kewajiban yaitu beban yang diberikan kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu sebelum memperoleh apa yang diinginkannya. Kewajiban dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu kewajiban mutlak. Kewajiban mutlak yaitu kewajiban tanpa mempunyai hak, misalnya yang merujuk pada diri sendiri. Yang kedua, kewajiban nisbi. Kewajiban yang disertai dengan hak. Misalnya pengendara bermotor yang wajib membayar pajak tepat waktu. Yang ketiga, kewajiban publik. Kewajiban yang berkaitan dengan hak di muka umum. Misalnya kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku di suatu tempat. Yang keempat yaitu kewajiban perdata. Kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak perdata atau pribadi, yaitu kewajiban untuk memenuhi akibat dari suatu perjanjian. Yang kelima yaitu kewajiban positif, yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan positif. Misalnya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang setelah pembeli membayar. Yang keenam yaitu kewajiban negatif. Kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Contohnya, kewajiban seseorang untuk tidak mengganggu hak milik orang lain. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia Putri dengan NPM 2421020275. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek peristiwa hukum positif dan negatif serta konsekuensi adanya peristiwa hukum positif dan negatif. Objek peristiwa hukum positif dan negatif adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pokok permasalahan untuk kepentingan subjek hukum. Subjek hukum sendiri adalah pembawa hak antara manusia dengan badan hukum. Peristiwa hukum positif adalah segala sesuatu yang diatur oleh badan hukum dan masih berlaku hingga saat ini. Sedangkan peristiwa hukum negatif adalah suatu hal hukum ilegal atau pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Dan yang selanjutnya yaitu konsekuensi adanya peristiwa hukum positif, yaitu adanya akibat hukum bagi pelanggaran norma hukum. Dan di Indonesia peristiwa hukum positif atau sanksi dari pidana tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah seperti penjara seumur hidup, kurungan, hukuman mati, tutupan, sanksi atau denda. Sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak khusus atau juga perampasan barang serta menunggu keputusan hakim.
Dan yang terakhir yaitu konsekuensi adanya peristiwa hukum negatif adalah lahirnya sanksi bagi pelaku karena perbuatannya tersebut merugikan orang lain, maka pelaku dikenakan sanksi berupa denda atau penjara untuk menebus kerugian yang telah diperbuatnya. Mungkin ini dari saya, sekian dan semoga paham. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Erna Kristiani dengan NPM 2421020274. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, konsep dan implementasi dalam ruang private dan ruang publik. Definisi dari ruang publik adalah ruang yang dapat diakses oleh semua orang tanpa batasan, yaitu contohnya taman, jalan, plaza, dan tempat umum lainnya. Ruang ini biasanya berfungsi untuk interaksi sosial, kegiatan budaya, dan rekreasi. Selanjutnya ada ruang private, yaitu ruang yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok tertentu di mana aksesnya ini dibatasi. Contohnya ruang private adalah rumah, kantor, dan tempat usaha. Ruang ini biasanya berfungsi untuk aktivitas pribadi dan keluarga. Selanjutnya ada ruang private, yaitu ruang yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau kelompok tertentu di mana aksesnya itu dibatasi. Contohnya seperti rumah, kantor, dan tempat usaha. Ruang ini biasanya berfungsi untuk aktivitas pribadi dan keluarga. Selanjutnya karakteristik ruang publik. Terbuka untuk umum, mendorong interaksi sosial, memiliki fungsi estetika dan fungsional. Dapat menjadi tempat untuk berbagai kegiatan seperti seni, olahraga, dan tempat perayaan. Ruang private ini terkontrol oleh pemilik yang menyediakan privasi dan kenyamanan. Digunakan untuk aktivitas yang bersifat pribadi dan profesional, mungkin memiliki batasan akses yang ketat. Selanjutnya, implementasi ruang publik dan ruang private. Perencanaan ruang publik berpartisipasi, komunitas melibatkan masyarakat dalam perencanaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Hal ini biasanya dilakukan melalui survei, forum, atau workshop. Selanjutnya ada desain inklusif, memastikan bahwa ruang publik dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Desain harus mempertimbangkan berbagai elemen seperti jalur, pejalan kaki, area duduk, dan fasilitas umum. Selanjutnya ada mengintegrasikan elemen ramah lingkungan seperti taman vertikal, penggunaan bahan daur ulang, dan pengolahan air hujan untuk menciptakan ruang publik yang berkelanjutan. Selanjutnya ada fleksibilitas, mendesain ruang private dengan elemen yang dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada kesimpulan, pemahaman tentang ruang publik dan ruang private sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang seimbang. Ruang publik yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat, sementara ruang private yang nyaman itu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi individu. Implementasi yang baik dari kedua jenis ruang ini akan mendorong interaksi sosial, meningkatkan hidup, dan menciptakan komunitas yang lebih kuat. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.